Setiap pagi, kita terbangun di dunia yang penuh janji. Janji tentang udara yang lebih bersih, janji tentang teknologi yang ramah lingkungan, dan janji tentang masa depan yang jauh lebih cerah. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah janji itu sepenuhnya jujur? Janji tentang energi hijau sebagai simbol masa depan yang bersih, sebuah solusi elegan untuk krisis iklim yang mengancam bumi. Kita seringkali melihatnya dalam bentuk panel surya yang berkilauan, turbin angin yang berputar anggun, atau mobil listrik yang senyap dan modern. Namun, di balik narasi yang indah itu, ada sebuah kebenaran yang jauh lebih kotor dan penuh ironi. Karena terkadang, transisi menuju dunia yang lebih bersih justru menciptakan kekotoran dan penderitaan baru yang tidak pernah terlihat. Transisi ini adalah sebuah perlombaan global yang memicu kehancuran demi ambisi segelintir elit yang menjual janji penyelamatan bumi sebagai pembenaran untuk sebuah kerusakan alam dari sisi lain. Dan kita seringkali berpikir bahwa kendaraan listrik adalah sebuah keajaiban dari teknologi yang sepenuhnya ramah lingkungan. Tapi kenyataannya, di balik setiap baterai mobil listrik, ada material-material langka seperti lithium, kobalt, dan nikel. Permintaan akan mineral ini telah memicu sebuah perlombaan global, layaknya demam emas modern. Menurut laporan International Energy Agency, permintaan global untuk mineral penting ini diproyeksikan melonjak 2 kali lipat pada tahun 2040. Negara-negara maju bersaing untuk mengamankan pasokan, dan mereka mencari dimanapun mineral itu berada. Sebagian besar kobalt dunia ditemukan di Republik Demokratik Kongo, sementara lithium banyak ditemukan di segitiga lithium, di Bolivia, Argentina, dan Chili. Dan perlombaan ini menggerakkan uang triliunan dolar, memicu banyak konflik, baik konflik sosial, konflik politik, maupun konflik bersenjata. Dan hal itu mengubah landscape global. Label hijau yang sering digaungkan adalah kata yang kontras dengan realitas di lapangan. Proses penambangan mineral-mineral ini sangat destruktif. Penambangan nikel dan kobalt sering kali menyebabkan polusi air dan tanah yang parah, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan masyarakat lokal. Laporan dari para ahli Center for Biological Diversity telah mendokumentasikan dampak ini. Misalnya, pembuatan baterai lithium membutuhkan air dalam jumlah yang luar biasa besar. Dan hal itu membuat kekeringan dan mengeringkan sungai-sungai di daerah penambangan seperti di Chili. Lingkungan di sekitar tambang ini dipenuhi lumpur beracun dan limbah kimia. Sebuah harga yang tidak terlihat yang dibayar demi mobil listrik yang senyap di jalanan. Dan di balik citra mobil listrik yang canggih, tersembunyi sebuah tragedi kemanusiaan. Penambangan kobalt di Kongo yang menyuplai lebih dari 60% pasokan dunia seringkali melibatkan kerja paksa. Mereka bekerja di lubang-lubang sempit dengan peralatan seadanya, terpapar debu beracun hanya demi uang receh, seperti yang didokumentasikan secara rinci dalam laporan Amnesty International yang berjudul "This is what we die for". Para pekerja ini tidak memiliki perlindungan keselamatan dan kerap menghadapi ancaman neruntuhan tambang. Mereka adalah bagian tak terlihat dari rantai pasok global. Bagi mereka yang berada di tempat lain, mobil listrik adalah simbol kemajuan, tapi bagi mereka yang menggali, itu adalah simbol penderitaan. Dan inilah ironi yang sesungguhnya. Ketika negara-negara maju gencar mengkampanyekan gaya hidup hijau dan net zero emission di dalam negeri mereka, tapi mereka dengan santai mengalihdayakan kehancuran lingkungan dan eksploitasi manusia ke negara-negara miskin. Ini adalah model yang mirip dengan kolonialisme baru. Alih-alih mengirim pasukan, mereka mengirim korporasi untuk mengambil sumber daya alam, membiarkan polusi, dan meninggalkan penderitaan. Seperti yang dijelaskan oleh para peneliti dalam bidang keadilan lingkungan, kebaikan yang kita rayakan di Barat seringkali dibangun atas ketidakadilan di Global South. Tapi ada satu buku besar yang tidak pernah mereka buka. Ini bukanlah buku yang mencatat keuntungan, melainkan sebuah buku yang berisi catatan penderitaan. Di dalamnya tercatat tentang sungai yang mati, tercatat tentang tanah yang beracun, dan tercatat tentang masa kecil anak-anak yang terenggut. Para pebisnis di balik industri ini tidak akan pernah melihat penderitaan yang mereka ciptakan. Bagi mereka, setiap ton kobalt adalah uang,
Setiap krisis adalah kesempatan untuk memotong biaya. Jadi, apakah kita berarti harus menolak mobil listrik dan kembali ke masa lalu? Tentu saja tidak. Solusinya tidak sesederhana itu. Masalahnya bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada sistem yang melayaninya. Sistem yang memprioritaskan keuntungan di atas kemanusiaan dan keberlanjutan. Solusi dari semua ini dimulai dari kesadaran. Ketika kita sadar bahwa setiap produk yang kita beli memiliki jejak moral dan sosial, jadilah konsumen yang kritis. Dukung perusahaan yang transparan, yang berani menunjukkan dari mana bahan baku mereka berasal, dan menjamin rantai pasok yang etis. Karena hijau yang sejati bukanlah tentang teknologi yang kita gunakan, melainkan tentang cara kita mendapatkannya. Sebuah transisi energi yang adil adalah transisi yang tidak mengorbankan masa depan satu orang demi kenyamanan orang lain. Jadi, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal ini? Jika ada yang mau ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Hasta la vista!